Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus menjalankan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Dinas Pendidikan menjalankan fungsi memimpin dan mengkoordinasikan rumusan rencana dan program kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas, perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi pengelolaan pendidikan dasar. Dinas Pendidikan menjalankan fungsi perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal. Dinas Pendidikan juga melakukan fungsi perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan PAUD dan pendidikan non-formal. Kemudian rekomendasi, kebijakan dan fasilitasi pemindahan pendidikan dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten, rekomendasi penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, rekomendasi penerbitan izin PAUD dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, monitor evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan. Pemirsa, Dinas Pendidikan melakukan penyusunan perencanaan bidang pendidikan, perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, kemudian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan. Pendidikan juga melakukan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama pelaksanaan urusan bidang pendidikan. Kemudian menjalankan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Dinas Pendidikan, pembinaan UPT, dan pengendalian, evaluasi serta pelaporan bidang pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan menjalankan tugas menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Pendidikan, memimpin penyelenggaraan urusan bidang pendidikan dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Pendidikan, mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Dinas Pendidikan, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah, instansi dan lembaga lain serta unsur masyarakat, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi. Sekretaris Dinas Pendidikan menjalankan tugas membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan masing-masing bidang. Kemudian membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring dan evaluasi pencapaian target masing-masing bidang.
Ya pemirsa, dalam kaitan tugas fungsi Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus awal April 2023 melakukan kunjungan kerja ke SD Negeri 4 Kuripan, Kota Agung. Sekretaris Dinas menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi untuk melihat langsung kondisi sekolah dan kegiatan belajar di sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Adi Gunawan menyatakan, kehadirannya di SD Negeri 4 Kuripan bukan melakukan sidak, melainkan menjalankan tugas rutin Dinas Pendidikan, yakni memantau kondisi sekolah dan proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Sesuai tugas fungsi Dinas Pendidikan, kehadiran Sekretaris Dinas di sekolah juga bertujuan menggali permasalahan dan hambatan yang membuat kegiatan belajar mengajar tidak berjalan optimal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama, kehadiran saya di sini tidak dengan kata-kata, saya sering mendengar ada kata-kata sidak dan lain-lain, agar permasalahan, terus proses kegiatan belajar mengajar kita bisa pastikan semua bisa berjalan dengan baik. Dan selanjutnya, kegiatan ini, rutinitas ini sebenarnya sudah lama saya lakukan, tapi memang saya berusaha mulai dari tempat pinggir. Saya mulai semua dari tempat-tempat pinggir, dan alhamdulillah hari ini kita juga bisa bersilaturahmi di wilayah Kota Agung ya sedikit. Saya pikir ini tengah, paling tengah. Jadi silaturahmi ini Bapak dan Ibu untuk saya akan menggali semua permasalahan, saya akan menggali semua hambatan-hambatan yang ada di sekolah kita masing-masing. Dan kalau bisa kita selesaikan secara umum, SD 4 Kuripan saya pandang luar biasa, cukup baik, mulai dari gurunya, siswanya, ini saya semua sudah di atas rata-rata.
Tapi memang ada beberapa sektor yang harus kita benahi bersama. Yang pertama, ruang kelas. Ya. Saya sudah masih dapati ruang kelas yang mungkin penata letaknya saja yang kurang keras. Ya. Jadi perhatian, ini wali kelas semua ya. Yang ada sini yang wali kelas ya Pak. Nah ya, alhamdulillah syukur. Artinya ini menjadi beban dari wali kelas masing-masing. Saya minta mohon agar ruang kelas juga bisa diperhatikan berkaitan dengan penempatan ya, penempatan sapu, penempatan tempat sampah, terus posisi buku yang kira-kira dipandang kurang bagus saja kan. Tapi secara umum sudah bagus. Saya apresiasi secara umum kinerja seluruh jajaran guru, mulai dari penjaga, guru, sampai di kepsek ini luar biasa. Baik, namun hanya memang ada koreksi sedikit di sisi yang saya sampaikan tadi. Terutama kita ciptakan suasana kelas yang maksimal agar anak-anak ini bisa nyaman berada di kelas. Ya. Bapak dan Ibu, saya sering menyampaikan tentang kebersamaan kita di jajaran. Di mana-mana saya sering katakan bahwasannya dinas pendidikan ini dinas besar, luar biasa. Sumber daya manusianya banyak, organisasi yang ada di dalamnya juga banyak, anggarannya juga banyak, tapi masalahnya juga ya. Dan masalah ini tidak akan mungkin bisa selesai oleh seorang kepala dinas, oleh seorang sekretaris dinas, oleh jajaran pejabat administrator yang ada di dinas. Ini nggak bisa selesai. Tingkat keberhasilan dari dinas pendidikan ini adalah ujung tombaknya adalah guru. Ya. Saya bukan memposisikan guru sebagai kambing hitamnya, bukan. Tetapi memang keberhasilan dinas pendidikan ini adalah di tangan jajaran guru. Dan saya tidak akan pernah menaruh harapan besar terhadap Bapak dan Ibu semua yang ada di jajaran guru. Dari kurikulum kan, dari penata usaha yang lain kan, saya jawab tidak apa. Semua ini adalah hasil kerja. Semua ini adalah apa namanya? Dari jajaran-jajaran guru kita. Pak Kadis dan saya ini, meskipun Pak Kadis orangnya seperti apa, tapi kita nggak bisa mengajar foto dari pendidikan ini adalah siswa kita. Artinya, ini harapannya ada di jajaran guru. Begitu saya secara pribadi maupun secara kedinasan mengharapkan sekali jajaran guru agar bisa lebih aktif, lebih lagi berinovasi ya, dalam rangka memberikan pengetahuan yang maksimal terhadap siswa-siswa. Ingat, saya paling tidak suka dengan orang yang tidak bisa bekerja sama. Kadang-kadang kita itu bukan nggak butuh orang pintar, tapi kita lebih butuh orang yang bisa bekerja sama, orang yang bisa berkoordinasi, orang yang bisa berkomunikasi. Karena ini adalah organisasi permasalahan. Ya.
Bagaimana kepala sekolah bisa berkoordinasi komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran guru-guru. Bagaimana antara guru sesama guru bisa berkoordinasi, berkomunikasi dengan baik. Dan yang paling penting, guru itu lebih bisa berkoordinasi, berkomunikasi dengan seluruh wali muridnya. Ya, ingat, anak-anak ini ada sebagian tugasnya di kita, ada sebagian tugas pendidikan yang ada di rumah. Jadi kalau kedua ini antara guru dan wali murid ini tidak saling berkoordinasi, komunikasi yang baik, khawatir apa yang kita harapkan terhadap siswa ini tidak bisa tercapai. Dia apa? Tercapai 2 minggu sekali bisa main ke rumah siswa. Assalamualaikum Bu, saya wali kelasnya Rapi, ngobrol. Bu, Rapi ini kalau di sekolah kami lemahnya seperti ini Bu, kira-kira solusi apa ya? Karena ini bisa menjalin koordinasi yang baik. Kalau di rumah seperti apa anak saya? Biasanya seperti apa? Artinya kita sudah bisa mulai. Terutama yang belum bisa baca. Ini kelemahannya kurang dulu. Di sekolah sudah kami coba, nanti kita coba. Saya minta nanti kalau kawan-kawannya pulang jam 12, siang nanti ini pulangnya setengah 1 ya, izin ya Bu. Kami ajar dulu. Nanti setelah asar silakan Ibu juga ajari, atau setelah maghrib silakan Ibu juga ajari. Kekurangannya cuma di sini aja. Baca sudah bisa, tapi belum bisa baca. Ini kalau kita cari dengan baik. Ya. Jalin koordinasi ini, kebersamaan ini, kolaborasi ini harus benar-benar kita jalankan. Pintar, penting, tapi bekerja sama itu lebih penting. Karena kita yakin bahwa adalah sebuah organisasi besar. Tidak mungkin kita bisa selesaikan dengan sendiri. Semua harus dengan cara bersama-sama. Ya, tolong tingkatkan lagi koordinasi, komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik. Saya tidak pernah menutup komunikasi dengan siapapun. Ya. Tidak pernah saya menutup komunikasi dengan siapapun. Siapapun boleh. Kalau ada permasalahan, ada hal-hal yang nggak bisa diselesaikan di level bawah, silakan ketemu saya, nggak apa-apa. Dan saya orang yang paling senang kalau ada jajaran saya, Pak, mohon izin, kami ini begini, kami punya masalah seperti ini. Saya paling senang itu. Artinya orang ini mau berkoordinasi, berkomunikasi dengan tujuan yang positifnya, tujuan yang baik. Secara umum itu, ya, secara umum itu yang bisa saya sampaikan. Mohon menjadi perhatian, jadi perhatian lagi jajaran wali kelas. Yang pertama kaitan dengan lingkungan kelas, yang kedua kaitan dengan siswa-siswi kita yang memang baca calistung-nya
Dari tinjauan di SD Negeri 4 Kuripan, Sekdin Adi Gunawan menyampaikan sejumlah catatan untuk sama-sama menjadi perhatian pihak sekolah. Sekdin meminta penataan ruang kelas ditingkatkan sebaik mungkin. Posisi buku, rak, dan gambar pendukung ditata agar mendukung KBM di kelas. Sekretaris Dinas juga meminta pihak sekolah mengoptimalkan komunikasi dengan stakeholder, khususnya dengan wali murid agar kegiatan belajar berlangsung baik. Komunikasi dengan wali murid ikut menentukan proses belajar siswa. Karena akan tergali masalah yang dihadapi siswa, sehingga guru mengetahui kendala yang dihadapi siswa dalam kegiatan belajar. Sekretaris Dinas juga meminta guru tidak henti meningkatkan kompetensi agar dapat memberi materi pembelajaran yang baik. Guru juga diminta membuat soal sendiri, sehingga materi soal berbeda dengan sekolah lain dan sesuai dengan kondisi pembelajaran di sekolah. Secara khusus, Sekretaris Dinas meminta guru kelas 1 dan kelas 2 untuk lebih profesional karena memberi basis kemampuan baca tulis menghitung pada anak. Karena itu, kompetensi guru kelas 1 dan 2 harus baik. Program Gertas Bacakan, gerakan berantas buta baca dan matematika itu jangka pendeknya di bulan Juli. Harapannya di bulan Juli nanti tidak ada lagi siswa kelas 4, karena sekarang mereka ini berada di kelas 3. Nanti di bulan Juli harapannya mereka yang di kelas 3 sekarang berada di kelas 4, tidak ada lagi siswa kita yang mengalami permasalahan tentang calistung, ya, terutama dibacanya. Jadi ini tolong buatkan satu program Gertas Bacakan, ya, gerakan berantas buta baca dan matematika, ini tolong dilaksanakan. Nanti di bulan Juli kita bersama, termasuk murid jajaran guru, kepala sekolah, SPLP, pengawas dari dinas, kita akan bersama-sama mengevaluasi ini. Ya, kita akan bersama-sama mengevaluasi ini, bagaimana, apakah perlu perumusan yang lebih banyak atau selesai di bulan Juli. Saya pikir kalau sekarang kita laksanakan itu, mudah-mudahan di bulan Juli ini sudah tidak ada lagi. Yang jelas jadi target adalah kelas 3 yang sekarang berada di bangku kelas 3
Dan nanti di Juli nanti kita pastikan mereka berada di level kelas 4. Dan itu level kelas 4, 5, 6 kita pastikan tidak ada lagi yang tidak bisa baca. Ya, harapannya itu tolong Bu Kepsek di backup ini. Kalau memang membutuhkan biaya, silahkan ambil, gunakan anggaran dana BOS secukupnya ya, untuk bisa backup program ini. Karena ini bukan program yang apa namanya hanya sekitar dapat nemu bangun tidur, bukan. Karena program kertas KCK ini muncul karena saya sudah turun di beberapa titik, saya menemukan anak kelas 3 yang belum bisa baca. Nah ternyata di SD 45 juga masih ada. Dan saya dapatkan sampel ini di beberapa kecamatan lain, kecamatan jauh. Itu ternyata kurikulum juga masih ada. Saya tidak bisa menyalahkan guru dalam hal ini. Inilah akibat dari pandemi COVID yang baru saja datang. Ya, pandemi COVID ini tidak hanya memporak-porandakan sektor ekonomi kita, tapi juga merusak sebagian dunia pendidikan kita. Saya nggak salahkan dulu. Saya sudah sampaikan dengan video ini bukan salah. Kenapa? Masuk daftar kelas 1 belajar di rumah pulang. Masuk lagi kelas 2, balik lagi ke rumah belajar di rumah. Sekarang mereka duduk di kelas 3. Kelas 3 sekarang mereka. Karena kita hilang. Nah ini harus kita kejar. Ya, kita jangan lengah, ini harus kita kejar. Bagaimana caranya kehilangan kegiatan belajar mengajar selama 2 tahun yang lalu, ini kita kejar dalam waktu yang tidak terlalu lama. Keberhasilannya ada di mana? Ya, ada di tangan Bapak dan Ibu guru semua. Ada di tangan Bapak dan Ibu guru semua. Bapak Ibu guru yang saya hormati, semester kemarin saya juga telah mengambil beberapa sampel. Beberapa titik saya masuk. Yang menjadi target saya adalah siswa kelas 1 dan kelas 2. Saya melihat ada hal yang kurang pas dalam pelaksanaan semester kemarin. Saya nggak bisa bayangkan anak kelas 1 semester dikasih soal yang levelnya kabupaten sama semua. Benar nggak ya? Ya, dari Pematang Sawah ke Lumbayan sampai di Wonosobo sampai di Kota Agung, soal anak kelas 1 semua sama. Benar kan? Ada anak-anak yang belum bisa baca, yang belum lancar baca, dipaksa dengan soal multiple choice. Ya kan? Oke, gurunya kreatif, gurunya yang bacakan soal, siswa yang isi. Pertanyaan saya, mampukah siswa kelas 1, kelas 2 mencermati apa maksud dan makna soal itu? Nalarnya sudah nyampe di sana, sebagian besar pasti. Apalagi anak yang belum bisa baca. Ibarat anak belum bisa merangkak sudah dipaksa oleh dewan guru untuk berlari. Ya kan? Di satu sekolah saya lihat ada salah satu orang anak siswa aktif. Dia main, balik ke kursinya, silang. Selesai dia silang 2 kali, dia main lagi keliling ganggu kawannya. Balik lagi dari kawannya sudah menyelesaikan 5 soal, dia balik lagi ke meja dia selesaikan 5 soal. Akhirnya yang terjadi apa? Ini mubazir. Coba kita sama-sama analisa berapa jumlah siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang ada di Kabupaten Tanggamus. Kalikan berapa kita harus membayar soal. Berapa biaya? Ini kan pemborosan. Sayang betul,
Lebih baik anggaran itu kita alihkan untuk menunjang, meningkatkan kompetensi guru-guru ini. Guru-guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini kita tingkatkan kompetensi. Agar apa? Agar dia bisa membuat soal sesuai dengan karakter siswanya. Nggak harus sama soal itu antara SD 1 Kuripan dengan SD 4 Kuripan. Ini kan kita sama ratakan. Coba kalau soal dibuat oleh jajaran Dewan Guru sendiri di sini. Kelas 1, kelas 2 guru saya hebat-hebat, bisa buat soal sendiri. Anggaran untuk membuat soal itu kita anggarkan untuk meningkatkan kompetensi guru. Ini luar biasa bagi saya. Di mana letak kurangnya, koordinasi dengan dinas nanti akan disupport dengan APBD. Kan hebat. Sambil belajar penelitian penindakan kelas dengan cara seperti itu dimulai dari awal. Saya semalam, mohon maaf saya lupa, semalam saya diajak ke dalam listing ngopi santai di salah satu kafe di listing, termasuk kakak 3S. Jadi yang saya bahas juga, yang saya sampaikan juga seperti ini. Ayo sih kita bareng-bareng deh, kita seperti apa dunia pendidikan, mau kita bawa gimana? Tingkatkan kompetensi guru-guru kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kasihan siswa-siswa kelas 1 ini yang harus menyelesaikan soal di kabupaten. Karena nggak semua, dalam satu kecamatan aja ini pasti akan berbeda. Kualitasnya berbeda. Kenapa? Karena berpengaruh dengan kuantitas. Gurunya, SDM-nya berbeda, maka outputnya akan berbeda. Jadi saya mohon nanti saya akan rumuskan ini untuk lebih aktif lagi, lebih sabar lagi, lebih dewasa lagi, lebih cekatan lagi guru-guru yang ada di level kelas 1, kelas 2, kelas 3. Saya tidak bicara guru senior, tapi saya ingin guru yang masuk di kelas 1, kelas 2 itu adalah guru yang profesional. Ya, saya mau seperti itu. Tidak berbicara senior, tapi profesional. Ke depan nanti kita akan coba cari formulasinya seperti apa agar guru-guru yang berada di kelas rendah itu bisa lagi meningkatkan kompetensi. Bagaimana caranya dia bisa membuat soal, bila perlu 20 siswa yang ada di kelas itu 20 soal dia bisa buat. Jadi dia punya apa? Dia punya cukup kemampuan untuk hal-hal seperti itu. Saya sudah sampaikan, penelitian tindakan kelas kalau kita buat sendiri masih ada kekurangan, saya bisa bantu. Tapi kalau kita terima beres, kasih duit dengan orang, kalau saya tahu meskipun dia benar, saya gagalkan. Artinya dia tidak ada daya upaya, dia tidak punya kemauan. Tapi kalau bapak dan ibu buat sendiri masih ada kesalahan, lapor dengan saya bantu. Ya. Jadi kalau yang selingkuhan, selinggongan, semua bayar pakai duit, semua terima beres, walaupun itu benar, saya gagalkan. Ini janji saya. Untuk itu kita lebih lagi bagaimana cara meningkatkan, menggali potensi kita, tingkatkan kemampuan kita. Jangan hanya seliputan. Saya paham ya suasana bapak dan ibu guru semua. Kadang-kadang saya ini iri. Ini jujur, saya kadang-kadang iri dengan sekolah-sekolah swasta. Tapi iri saya bukan iri negatif, iri positif gitu. Kok bisa? Sekolah-sekolah swasta itu kadang-kadang lebih, siswa-siswanya prestasi lebih dari kita di jajaran negeri. Saya iri kadang-kadang. Padahal kalau saya perhatikan, take home pay kita sebagai PNS ini jauh lebih besar dari take home pay-nya guru-guru swasta. Tapi kalau guru-guru saya masih banyak yang selingkuhan, masih banyak yang selimutan.
Kita ini baru berbicara sebatas sampai hari ini yang saya perhatikan, kita semua masih berbicara tentang standar pelayanan minimal. Kita sudah seperti ini. Ke depan saya mau ajak kita semua ini untuk berbicara tentang mutu. Ini saya ingin kita pelan-pelan bergerak ke wilayah itu. Tapi saya buat sendiri, ngomong sama saya. Yang lurus yang dibuatin orang kasih tahu saya gagal. Jangan main-main ya. Saya lebih baik dia tidak sempurna tapi dia karyanya sendiri. Daripada sempurna yang dia tidak tapi isinya bobrok, itu nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Kan kira-kira seperti itu. Saya tidak pernah nutup komunikasi dengan siapapun. Silakan, dan jajaran guru ke ruangan saya. Apa? Keluhannya apa? Ngomong, saya bantu. Kalau memang tidak menunduk aturan, kalau memang butuh kebijakan, saya akan kasih kebijakan. Tapi tolong ya, kita sama-sama kembangkan diri kita, kompetensi kita kembangkan. Ya? Saya paling nggak suka melihat orang selingkuhan, tahu-tahu jadi pantat, jadi. Sebesar beduk dia nggak bisa cirian kalau kita. Kawan kita sudah setengah mati gagal terus. Kita nggak perlu kawan. Makanya saya minta semua jajaran tingkatkan kompetensinya. Nanti saya akan coba kita bicara pelan-pelan, bicara ke arah mutu dan lain-lain. Ya, harapan saya seperti itu. Bagaimana cara guru kelas 1, kelas 2 ini adalah guru-guru yang profesional. Saya tidak berbicara guru senior, tidak, guru profesional. Ya, ingat kelas 1 nanti itu adalah masa transisi siswa-siswa kita dari TK. Jadi jangan dianggap mereka ini sudah SD. Itu perlu profesional seorang guru dalam menentukan arah kebijakan kita mengajar di dalam. Ya. Saya kira itu dari saya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita bahas, nanti bisa kita bahas bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan memang Bapak dan Ibu, saya kesini mungkin Bu, capture dulu, nggak tahu boleh. Memang saya senang seperti ini. Saya jujur Sabtu aja saya masih kerja sama seperti Bapak dan Ibu. Kemarin saya ikut di Bulog, kerja di Bulog, nemenin guru-guru ngajar, nemenin guru-guru main dengan siswa-siswa. Sabtu yang lalu saya ada di mana? Dan hari-hari biasa juga saya kadang-kadang bareng. Kemarin saya di wilayah Kota Agung Timur. Hari ini saya ada di Kota Agung Pusat. Inilah yang saya mau, kita bareng, ya, kita bareng. Dan saya nggak mau kalau saya hadir ini sudah tahu biasanya kecil ini nggak ketamtahan, yang nyiapin kue lah, nyiapin segala macam, ini nggak benar ini. Ya. Jajaran kecilnya kayak gitu guru-guru sobat. Kalau tahu ada yang mau turun, padahal yang turun datang ke sini ini baby sister kamu orang. Saya ini baby sister kamu orang. Nggak usah dianggap hal-hal yang luar biasa, nggak usah. Ya, tolong ini. Yang selanjutnya, Bu Kecek, jajaran guru, tolong bantu saya. Saya paling nggak suka kalau masih ada John Towel di sekolah-sekolah ini. Ya. Dari jajaran saya dinas yang masih mutil-mutil di sekolah ini, tolong kasih tahu saya. Ya. Saya paling nggak suka itu. Pemirsa, guru merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan. Guru memegang peranan vital dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Untuk terselenggaranya pendidikan yang baik, guru dituntut memiliki kualifikasi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, serta menguasai kompetensi pedagogik, profesionalisme, kepribadian dan sosial seperti yang diatur dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
Tugas guru dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Pemirsa, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Adi Gunawan sebelumnya Sabtu 25 Maret melakukan kunjungan kerja ke SD Negeri 1 Kedaloman, Kecamatan Gunung Alif. Sekdin meninjau gedung sekolah, mulai dari ruang belajar, ruang guru, dan toilet. Sekdin melihat langsung kondisi fisik bangunan sekolah yang perlu mendapat perbaikan, seperti lantai dan toilet. Dari SD Negeri 1 Kedaloman,
Sekdin Andi Gunawan bergerak ke SD Negeri 2 Waihalom, Kecamatan Gunung Alif, kemudian ke SD Negeri 2 Kedaloman. Sekretaris Dinas Andi Gunawan kembali mengingatkan pihak sekolah untuk bersama-sama menjalankan fungsi pembelajaran dengan baik. Kepala sekolah dan guru terus diingatkan untuk menciptakan suasana pendidikan yang berkualitas, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Pendidik juga diminta untuk memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberi teladan serta menjaga nama baik lembaga dan profesi. Guru sekolah dasar adalah pendidik yang bertanggung jawab mengajar siswa di tingkat pendidikan dasar dengan memberi materi pembelajaran antara lain matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan materi lain. Seorang guru harus memiliki kualifikasi pendidikan dan keterampilan yang memadai untuk memberi pembelajaran yang baik. Mario, tim redaksi Seger TV melaporkan.